Fakta pasukan militer mengerikan Indonesia. Tentara Indonesia selalu saja dapat membanggakan negeri ini serta selalu disegani oleh negara-negara lain. Seperti yang kita ketahui kalau TNI memiliki beberapa pasukan elit, baik di darat, laut maupun di udara. Bila pasukan elit di darat yang dikenal sebagai Kopassus, di udara dikenal sebagai Pashas, sementara di laut disebut pasukan elit Detasemen Jala Mangkara atau Denjaka. Kehebatan, ketangguhan dan kualitas pasukan elit ini membuat gentar sebagian beberapa negara termasuk Angkatan Laut Amerika Serikat yang sangat segan dengan pasukan elit Indonesia, khususnya Denjaka. Berikut beberapa fakta pasukan militer mengerikan Indonesia yaitu, Denjaka, TNI Angkatan Laut. 1. Sejarah terbentuknya. Pada November tahun 2021 Denjaka dari TNI Angkatan Laut atau dijuluki sebagai Hantu Lautan telah genap 31 tahun. Denjaka dibentuk pada 1982 oleh Kepala Staf Angkatan Laut KSAL ke-10 Laksamana TNI Purnawirawan Muhammad Romli. Pada saat pertama kali dibentuk nama yang pertama kali dipakai bukan Denjaka melainkan Pasukan Khusus AL atau Pasuska. Pasukan ini dibutuhkan untuk menanggulangi berbagai bentuk ancaman laut seperti terorisme dan sabotase. Kebutuhan yang semakin mendesak membuat KSAL memerintahkan Panglima ABRI untuk membentuk Denjaka. Hal tersebut pun disepakati dan Denjaka dibentuk sebagai satuan anti-teror aspek laut di bawah perlindungan Korps Marinir. Sebanyak 70 personel dari Batalion Pasukan Katak mulai direkrut. Denjaka dinilai sebagai pasukan khusus sehingga tidak sembarangan prajurit TNI Angkatan Laut yang dapat bergabung, maka dari itu pasukan ini bukan sembarang, ditambah lagi perekrutan di usia yang matang membuat lautan Indonesia tetap aman terkendali. 2. Latihan keras mengancam nyawa. Pasukan khusus pastinya memiliki pelatihan yang berbeda dengan pendidikan militer lain. Begitu pula ketangguhan personel Denjaka yang terbentuk dari latihan yang sangat berbahaya. Saat latihan di lautan calon prajurit Denjaka harus dapat mengatasi derasnya ombak dengan kondisi kaki dan tangan terikat. Latihan yang kerap dilakukan di lautan Banyuwangi ini menuntun mereka harus bertahan serta menyelamatkan diri dan anggotanya yang lain. Tidak hanya di laut pasukan Denjaka dilatih di hutan untuk tetap bertahan hidup hanya membawa bekal garam saja yang biasa dilakukan di kawasan alas gunung. Selama bertahan hidup berhari-hari mereka terpaksa menyantap binatang buas seperti ular. Walaupun dikenal sebagai pasukan khusus Angkatan Laut, para prajurit Denjaka juga harus melakukan latihan di udara. Bahkan pelatihannya juga bukan hanya dilakukan pada siang atau sore hari, para prajurit Denjaka harus melakukan terjun bebas pada malam hari. Tiga. IQ wajib tinggi. Jelas anggota Denjaka bukan anggota asal-asalan, selain punya ketahanan fisik luar biasa, prajurit ini harus memiliki kecerdasan yang luar biasa dengan IQ yang tinggi. Pasalnya mereka harus terlatih dengan cepat untuk mengambil keputusan yang efektif. Hal tersebut sangat dibutuhkan di tengah-tengah operasi baik secara individu maupun secara kelompok. Bahkan dari ratusan prajurit yang mengikuti seleksi di Kawah Chandra Situbondo, hanya sedikit yang memenuhi persyaratan sebagai pasukan elit. Tugas Denjaka pada saat penyusupan tugas operasi, membuat mereka harus dibekali kemampuan IQ yang tinggi. Pada saat proses pendidikan pun prajurit hanya diberikan teori di kelas sebanyak 20%, sebagiannya lagi mereka akan mendapatkan pelatihan secara langsung di hutan, hamparan laut dan ketinggian udara. 4. Setara dengan 120 TNI biasa. Seperti yang kita ketahui untuk bergabung sebagai TNI biasa merupakan hal yang sulit dibutuhkan fisik yang kuat, kemampuan nalar dan mental yang tangguh. Berbeda lagi bila anggota TNI tersebut merupakan pasukan elit Denjaka, karena kekuatan satu personel Denjaka sama dengan 120 TNI biasa. Sebagai prajurit khusus yang dibentuk oleh TNI Angkatan Laut, pasukan ini merupakan pasukan pilihan yang terbaik dan seleksi yang ketat. Bahkan personel Denjaka berasal dari pasukan terbaik dari kelompok TNI Angkatan Laut yakni Komando Pasukan Katak. Oleh sebab itu tidak heran jika kemampuannya satu pasukan Denjaka disebut-sebut setara dengan 120 anggota TNI biasa. 5.
Disegani dunia. Indonesia memiliki dua prajurit yang disegani dunia, yaitu Kopassus dan Denjaka. Sejak terbentuknya pasukan anti-teror dari TNI Angkatan Laut ini telah banyak terlibat pada tugas khusus anti-teror seperti di perairan Indonesia maupun perairan mancanegara. Komandan Marinir Majen TNI Suhartono melaporkan bahwa Denjaka telah sukses menghalau sejumlah aksi teror, seperti Operasi Aru Jaya pada tahun 1992 dengan berhasil mengusir kapal dari Lusitania Ferries. Kapal ini yang berbendera Portugis yang sedang berlayar menuju Timor Timur. Kapal tersebut disewa oleh aktivis anti-integrasi Timor Timur. Kapal itu telah membawa 73 aktivis dari 18 negara termasuk mantan Presiden Portugal Antonio Ramalhoins dan 56 wartawan dari 6 negara. Suhartono juga menambahkan lebih lanjut bahwa pasukan Kopassus, Kopaska dan Denjaka berhasil menyelamatkan warga negara Indonesia yang disandera oleh bajak laut Somalia. Oleh sebab itu Mahmud ke-1500 mengatakan kebanggaannya kepada marinir dengan kehadiran Denjaka dan juga berharap dapat diberdayakan.